Eswatini sering tertukar dengan Swiss karena namanya. Ini negara Afrika yang berbeda, kerajaan kecil. Raja sejati masih berkuasa di sana. Ada hukum penerbangan yang unik di sana. Alat terbang tanpa izin tak boleh terbang tinggi. Saat ditanya, pejabat itu beri contoh. Bahkan penyihir naik sapu tak boleh terbang lebih dari 150 meter. Tentu itu hanya candaan. Hukum itu sebenarnya tentang drone dan helikopter mainan. Tapi frasa soal penyihir itu mendunia. Kini turis datang ke Eswatini. Mereka tersenyum bertanya pada polisi, apakah benar ada batas ketinggian terbang sapu? Ini semua karena seorang pria. Dia menerbangkan drone berkamera tanpa izin. Dia tertangkap. Pejabat lalu menjelaskan hukum itu lewat kisah penyihir. Setiap tahun, puluhan ribu gadis berkumpul di Istana Ibu Suri untuk perayaan khusus, Tari Buluh. Mereka membawa ikatan buluh untuk memperbaiki pagar kerajaan. Lalu, mereka menari dengan kostum tradisional yang cerah. Raja wajib hadir di upacara itu. Menurut adat kuno, raja bisa memilih istri baru di perayaan ini. Raja saat ini memiliki 15 istri. Ayahnya dulu punya sekitar 70 istri. Namun, bagi rakyat Eswatini, poligami hampir mustahil. Mereka harus membayar mas kawin ternak yang mahal, tak terjangkau bagi banyak orang. Ada kontras menarik, rakyat biasa hidup monogami, sementara keluarga kerajaan sangat besar. Bagi sebagian ini kebanggaan dan tradisi kuno. Bagi yang lain, ini pemicu bicara hak-hak wanita. Namun, di perayaan inilah terlihat jelas bagaimana adat lama mempengaruhi politik modern negara itu. Di Eswatini, beda istana dan jalanan sangat jelas. Raja punya harta ratusan juta dolar. Lebih separuh rakyat hidup dengan beberapa dolar sehari. Tahun 2019, 19 Rolls-Royce baru, dan puluhan BMW diimpor untuk keluarga kerajaan. Video truk penuh mobil mewah viral, picu protes langka, orang turun ke jalan. Bagi warga, ini bukan cuma soal mobil. Ini tunjukkan distribusi uang di negara satu orang pemutus semua kebijakan. Pemuda di lampu merah dekat istana lihat mobil impian, sadar, uang itu bisa untuk RS dan sekolah, bukan mainan orang kaya. Pada awal 2000-an, Raja ingin memberantas epidemi HIV dengan satu dekret. Ia menyatakan semua gadis lajang harus suci 5 tahun. Mereka wajib memakai rumbai khusus sebagai lambang kemurnian. Pria yang melanggar janji akan didenda 1 sapi. Namun, beberapa bulan kemudian Raja sendiri memilih istri muda dari gadis-gadis itu. Ia secara simbolis membayar seekor sapi. Setelah itu, janji tersebut cepat dilupakan. Kisah serupa terjadi saat larangan rok mini dan pakaian terbuka. Pemerintah mengancam hukuman penjara. Namun, kostum tradisional dada terbuka untuk tarian buluh tidak dilarang. Rakyat mulai protes. Jelaslah satu hal, larangan tanpa edukasi tidak akan berhasil. Negara beralih ke pengobatan, tes, dan pencerahan. Ini yang benar-benar mengurangi kasus penyakit baru, bukan ancaman kosong belaka. Eswatini adalah monarki absolut sejati terakhir di Afrika. Ini bukan sekadar kata indah. Raja membuat keputusan utama dengan Dewan Kepala Suku. Partai politik dilarang selama bertahun-tahun. Titik balik terjadi tanggal 12 April tahun 1973. Ayah Raja saat ini membubarkan parlemen dengan satu keputusan. Ia juga menghapus konstitusi. Sejak itu, pemilu terbatas. Kekuatan Raja didukung upacara suci dan gelar singa bangsa. Bagi sebagian orang, ini jaminan stabilitas dan budaya. Bagi lainnya, alasan menuntut kebebasan berbicara serta transparansi keuangan istana. Sengketa ini telah membentuk kehidupan politik Eswatini selama setengah abad. Di pegunungan barat ada Ngwenya, tambang tertua dunia. Arkeolog menemukan oker merah di tambang di sana, hampir 50.000 tahun lalu. Sebelum tulisan dan kota, manusia zaman batu datang ke Gua Singa. Mereka mengeruk mineral, menghaluskan, lalu memakainya untuk ritual dan melukis tubuh. Kemudian, mereka belajar melebur besi untuk perkakas. Kini, di galian yang rimbun, mudah membayangkan bagaimana master kuno mengubah tanah merah menjadi simbol kekuatan sebelum peradaban kita. Pemandu lokal bilang oker masih dipakai dalam upacara adat. Tradisi ini bertahan puluhan ribu tahun. Epidemi HIV akhir 90-an dan awal 2000-an adalah tragedi bagi ribuan keluarga. Orang dewasa meninggal, dan di desa-desa muncul rumah di mana anak sulung 13 tahun jadi kepala keluarga. Para remaja ini belajar masak, rawat adik, dan bernegosiasi dengan tetua, bukan sekolah atau bermain. Tetangga mencoba membantu. Namun, di negara miskin, niat baik sering terbentur kenyataan. Baru setelah program pengobatan dan dukungan dimulai, anak-anak ini punya kesempatan hidup normal. Kini banyak dari mereka dewasa, jadi orang tua dan relawan. Mereka menjelaskan mengapa tes dan pengobatan lebih penting dari rasa takut dan malu. In Kuala,
Festival sakral buah pertama, cerminan jelas sistem kekuasaan negara. Prajurit muda mengumpulkan ramuan khusus, juga air laut. Raja mencicipi hasil panen pertama musim itu. Di akhir, pria menahan banteng hitam dengan tangan kosong. Ritual ini secara terbuka memperbarui kekuatan raja. Ini menegaskan kekuasaan ada pada raja dan ratu ibu. Tanpa beliau, upacara mustahil terlaksana. Bagi turis, ini perpaduan olahraga, teater, dan doa. Bagi warga, ini bukti negara tak hanya berdasar hukum, tapi juga makna kuno bersama. Beberapa menganggapnya peninggalan masa lalu yang keras. Namun, bagi banyak orang, Inkwala menjelaskan mengapa sabda raja lebih kuat dari partai. Di ekonomi Eswatini, ada raksasa senyap. Pabrik Coca-Cola memproduksi konsentrat minuman untuk seluruh wilayah dan menyumbang besar ke anggaran negara. Turis tak menyadarinya, namun pejabat dan pengusaha merasakan tiap gerak perusahaan. Saat rumor relokasi muncul, keuangan kerajaan terguncang. Kisah ini sederhana dan edukatif. Satu investor besar bisa jadi penyelamat sekaligus resiko besar. Maka, bicara pengembangan industri baru dan lapangan kerja di sini bukan omong kosong. Ini soal kelangsungan hidup negara kecil dekat Afrika Selatan yang besar. Di cagar alam Eswatini, penjaga hutan boleh menembak mati pemburu liar. Ini salah satu tindakan perlindungan alam terkeras di dunia. Hukum ini disahkan setelah pembantaian badak besar-besaran demi culanya. Denda dan razia gagal menghentikan para bandit. Dukungan untuk aturan ini sangat tinggi. Pemandu wisata mengatakan, tanpa tindakan keras, hewan langka takkan selamat dari penjahat bersenjata. Para kritikus menjawab, pendekatan ini melanggar hak asasi manusia. Ini juga bisa menyebabkan pembunuhan orang tak bersalah. Namun faktanya tetap sama. Negara ini menempatkan penyelamatan badak di atas metode lunak. Perdebatan soal batas keamanan hewan dan hak asasi manusia tak pernah reda. Ini terjadi di kamp penjaga hutan dan konferensi internasional. Itu 10 fakta tentang Eswatini. Jika Anda menemukan hal baru, berikan suka dan berlangganan. Jangan sampai ketinggalan episode tentang negara menakjubkan berikutnya. Sampai jumpa!